alat indera. Perkenalkan, nama saya Rismayani. Dan nama saya Saskia Putri Aulia. Saya Rasa Mustiawati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang berbahagia ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni adinul Islam. Tidak lupa pula kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Yuliana Ningsih, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar ilmu pengetahuan alam. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Latar belakang. Alat indera adalah organ yang berfungsi untuk menerima jenis rangsangan tertentu. Semua organ di sel memiliki reseptor sebagai alat penerima informasi. Informasi tersebut dapat berasal dari dalam dirinya atau datang dari luar. Reseptor diberi nama berdasarkan jenis rangsangan yang diterimanya, seperti kemoreseptor atau penerima rangsang zat kimia, fotoreseptor atau penerima rangsangan cahaya, audioreseptor atau penerima rangsangan suara, dan mekanoreseptor atau penerima rangsangan fisik seperti tekanan, sentuhan, dan getaran. Selain itu dikenal pula beberapa reseptor yang berfungsi mengenali perubahan lingkungan luar yang dikelompok sebagai X-reseptor. Sedangkan kelompok reseptor yang berfungsi untuk mengenali lingkungan dalam tubuh disebut interoreseptor. Interoreseptor terdapat di seluruh tubuh manusia. Alat indera yang kita kenal ada 5 macam, yaitu indera penglihatan, mata, pendengar atau telinga, peraba atau kulit, pengecap atau lidah, dan pembau atau hidung. Untuk memahami kelima alat indera tersebut, kami akan membahasnya dalam sistem indera. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana sistem indera penglihatan atau mata pada manusia? 2. Bagaimana sistem indera pendengar dan keseimbangan atau telinga pada manusia? 3. Bagaimana sistem indera peraba atau kulit pada manusia? 4. Bagaimana sistem indera pengecap atau lidah pada manusia? Bagaimana sistem indera pembau atau hidung pada manusia? Tujuan. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini sesuai dengan rumus masalah di atas sebagai berikut. Untuk 1. Untuk mengetahui bagaimana sistem indera penglihatan atau mata pada usia. 2. Untuk mengetahui bagaimana sistem indera pendengar dan keseimbangan atau telinga pada manusia. Untuk 3. Untuk mengetahui bagaimana sistem indera peraba atau kulit pada manusia. 4. Untuk mengetahui bagaimana sistem indera pengecap atau lidah pada manusia. Pada manusia. 5. Untuk mengetahui bagaimana sistem indera pembau atau hidung pada manusia. Baiklah, pembahasan kedua yang akan
dalam mendukung penglihatan. 2. Indera penglihatan dan fungsinya. Bagian-bagian mata dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu organ dalam dan organ luar. A. Bagian luar mata. Bagian luar mata secara umum tidak berhubungan dengan fungsi penglihatan secara langsung. Bagian-bagian ini tempatnya berfungsi untuk melindungi dan mendukung fungsi bagian dalam mata. Beberapa bagian luar mata adalah: 1. Bulu mata. Bulu mata adalah bagian berupa rambut halus yang terletak pada atas dan bawah kelopak mata. Bulu mata berfungsi untuk sebagai pelindung dari kotoran yang hendak masuk. Kotoran ataupun benda asing lainnya yang masuk ke dalam mata dapat mengganggu fungsi utama mata sebagai organ penglihatan. 2. Kelopak mata. Kelopak mata adalah ikatan kulit lunak di atas mata, di bawah mata yang memiliki fungsi utama untuk melindungi bola mata. Yang ketiga, alis mata. Alis mata adalah bagian yang terdapat di atas kelopak mata kiri dan kanan. Alis mata. 4. Kelenjar mata. Kelenjar lacrimalis adalah kelenjar yang berperan dalam produksi air mata. B. Bagian dalam mata. 1. Sklera atau selaput putih. Sklera merupakan lapisan luar bola mata yang konsistensinya lumayan keras karena disusun oleh zat tanduk. 2. Koroid merupakan bagian mata yang terletak di antara sklera dan retina. Fungsi koroid adalah untuk memberikan nutrisi dan oksigen kepada struktur di sekitarnya, terutama retina. A. Lapisan haler, yaitu bagian terluar dari koroid dengan diameter pembuluh darah yang paling besar. B. Lapisan sattler, yaitu lapisan dengan pembuluh darah ukuran sedang pada daerah koroid. C. Choriocapillaris merupakan bagian koroid yang pembuluh darahnya berupa kapiler. D. Membran, yaitu bagian terdalam dari koroid dengan ukuran pembuluh darah yang paling kecil. Iris, selaput merupakan bagian berwarna pada mata yang memiliki otot-otot kecil untuk mengatur pencahayaan yang diterima. Jaringan dalam iris berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata, sedangkan pigmen dalam iris bertanggung jawab untuk menentukan warna mata seseorang. Setiap manusia memiliki pola dan tekstur iris yang berbeda. Oleh karena itu, iris dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang sama halnya dengan sidik jari. Warna iris pada orang Indonesia umumnya adalah coklat atau hitam, namun ada pun yang memiliki iris berwarna biru, hijau, merah, dan lain-lain. Pupil adalah bagian mata yang berbentuk seperti lingkungan dan terletak di tengah iris. Retina adalah lapisan yang terletak pada bagian dalam bola mata. Retina berfungsi untuk menerima cahaya dan membentuk bayangan benda dan kemudian akan disalurkan ke saraf otak. Terdapat dua jenis sel yang berperan untuk
menangkap cahaya, yaitu sel batang bacillus merupakan sel yang berperan dalam menangkap cahaya lemak. Sel kerucut konus berperan untuk menerima cahaya saat keadaan terang pada siang hari. Ketiga, indera pendengar telinga. Indera pendengar atau telinga merupakan organ yang berfungsi sebagai pusat pendengaran dan fungsi keseimbangan tubuh. Telinga sebagai indera pendengar terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Struktur anatomi telinga seperti diperlihatkan pada gambar berikut. Lihat itu gambarnya, lihat. Ya, udah. Adapun telinga sebagai indera pendengar terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Telinga luar berfungsi menangkap rangsangan getaran bunyi atau bunyi dari luar. Telinga dalam, telinga bagian dalam berfungsi menerima getaran bunyi yang dihantarkan oleh telinga tengah. Adapun telinga tengah, jaringan yang memiliki rongga berisi udara yang letaknya tepat di antara bagian telinga luar dan telinga dalam yang fungsinya merespon cepat energi gelombang telinga luar yang berbentuk gelombang tekanan. 4. Indera pembau. Pengertian indera pembau. Indera pembau atau yang disebut dengan indera peraba. Salah satu dari indera yang dimiliki manusia. Sebagai bagian dari sistem panca indera manusia, indera pembau berperan untuk mendeteksi bau atau aroma dan sebagai jalan pernapasan. Indera pembau memiliki hubungan yang kuat dengan kegiatan perasaan dan berpengaruh masyarakat. Fungsi indera pembau. B. Fungsi indera pembau. Fungsi indera pembau adalah mukosa hidung yang melapisi rongga hidung serta sinus pranasal, juga akan mengondisikan udara yang masuk yang dibutuhkan untuk menghangatkan atau melembabkan. 5. Indera pengecap. A. Pengertian indera pengecap. Pengertian pengecap merupakan istilah teknis indera rasa atau indera perasa yang dimiliki manusia sehingga bisa merasakan rasa yang berbeda-beda, sehingga manusia dapat merasakan perbedaan rasa pada saat memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Proses tersebut melibatkan saraf yang ada pada kelompok sel rasa dalam pori-pori di permukaan lidah serta bagian mulut. Sedangkan proses pengecapan akan dimulai pada saat ada sesuatu yang masuk ke mulut serta ketika terjadi kontak dengan lidah atau pada area lain di mulut. B. Fungsi indera pengecap. Lidah memiliki fungsi utama sebagai indera pengecap, alat bantu berkomunikasi, mengunyah dan menelan makanan. Berikut ini adalah penjelasan lengkapnya. Pertama, alat pengecap semua papila pada lidah memiliki alat perasa untuk merasakan makanan, minuman, atau apapun yang masuk ke dalam mulut. Secara umum, lidah bisa mengecap 4 rasa utama, yaitu manis, asam, pahit, dan asin. Rasa kelima adalah umami atau gurih yang umum dapat dirasakan pada monosodium glutamate atau MSG. Membantu komunikasi lidah.
bekerja sama dengan bibir dan gigi untuk membuat suara yang keluar dari dalam tenggorokan seperti berbicara, menjadi jelas dan mudah untuk dipahami oleh lawan bicara. Tanpa lidah, perkataan seseorang akan sulit dipahami. Ketiga, membantu mengunyah makanan karena bisa bergerak bebas di dalam mulut. Lidah berfungsi membantu mengolah makanan dan minuman daripada menjadi lembek sehingga mudah untuk ditelan. Keenam, indra peraba. Keenam, indra peraba. A. Pengertian indra peraba. Indra peraba merupakan bagian terluar dari tubuh yang meliputi seluruh tubuh manusia dan adalah organ terbesar di tubuh manusia yang beratnya sekitar 12 dari total berat badan kita. B. Fungsi indra peraba atau kulit. Indra peraba berfungsi sebagai perlindungan terhadap mikroba dan hal-hal lain yang dapat merusak organ dalam manusia. Indra peraba atau kulit merupakan alat indra peraba yang mampu menerima rangsangan dari luar seperti temperatur, rasa sakit, tekstur, tekanan, dan lain-lain. Selain itu, kulit juga terdapat kelenjar keringat yang berfungsi untuk menghasilkan suatu keringat. Otot penggerak rambut yang berfungsi mengatur gerakan rambut, serta pembuluh darah untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Kalian lagi pakai kamera tuh kan kalian jawab. Baiklah. Iyon. Baiklah, kita akan beranjak ke sesi pertanyaan. Nah, pause dulu videonya. Tanya jawab. Pause dulu video ini. Bukan, udah sesi Oh, udah. ya. Saya mau sesi biasa. Saya nanya. Bentar dulu. Kamu yang mana? Tadi orang sih. Ayo yang mau nanya angkat tangan coba. Saya. Nanti saya pilih. Oh, lucu banget saya coba. Ningsih. Oh, lihat sih. Circle saya. Jauh. Angkat tangan dulu baru saya nanti. Perkenalkan, nama saya Priyanti Ningsih. Saya ingin bertanya, apa yang menyebabkan telinga yang awalnya berfungsi mendengar tapi akhirnya tidak bisa mendengar? Apa? Apa penyebab telinga yang awalnya bisa mendengar berfungsi sebagai untuk mendengar tapi akhirnya Siapa lagi? Yon. Apa yang terjadi ketika Air. Kasih kak, kasih banyak. Gak memberatkan? Gak memberatkan kakak? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi apabila kita tidak memiliki bulu mata? Ada fungsinya itu. Apa mau kelihatan? Berapa sesi? Satu lagi. 7 sesi kalau saya. 7 sesi ya? Ya. Ada. Siapa ketiga angkat tangan? Ketiga sama. Jadi kamu nanya. Batasi cuma 5 pertanyaan. Sudah berapa yang nanya? Apa Ismi? Terima kasih. Apa yang menyebabkan keringat keluar dari tubuh? Apa? Oh, bertanya. Menyebabkan keluar dari apa itu sebenarnya? Apa menyebabkan keringat keluar dari tubuh? Apa penyebab keringat keluar dari tubuh?
lebih bisa. Tidak apa-apa lagi. Kak Risma, ayo. Bentar dulu, sabar. Baiklah, pertanyaan pertama dari saudari Ningsih. Apa penyebab telinga yang awalnya berfungsi untuk mendengar tapi akhirnya tidak bisa mendengar? Penyebabnya gangguan pendengaran, infeksi telinga tengah atau otitis media, infeksi telinga luar atau tumor atau pertumbuhan jaringan yang tidak normal di telinga bagian luar dan di telinga bagian tengah. Dia infeksi telinga luarnya sama telinga dalamnya itu, makanya dia nggak bisa mendengar. Mungkin dia kemasukan air makanya dia jadi kendor. Gara-gara penyebab awalnya mungkin dia kemasukan air kan? Iya? Hah? Iya, pecah jadinya. Siapa yang mau dipraktekin? Ayo. Kalian Kalian aja kan kalian yang punya materi. Enggak, siapa dulu pasiennya? Bisa dipahami? Saudari Ningsih? Pertanyaan kedua dari saudari Ion. Apa yang terjadi apabila kita tidak memiliki bulu mata? Itu akan menyebabkan kotoran atau benda asing yang akan masuk ke dalam mata dan mengganggu fungsi mata. Nanti kalau kotoran masuk ke matanya nanti merah dan matanya gara-gara nggak ada bulu alisnya. Bulu matanya gara-gara nggak ada bulu matanya sama itu, pokoknya dia mengganggu fungsi mata, Yon. Karena fungsi bulu mata itu untuk melindungi mata. Pertanyaan ketiga. Apa penyebab keringat keluar? Apa yang menyebabkan keringat keluar dari tubuh? Misalnya kan kalau kita olahraga, itu keluar keringat apa enggak? Keluar. Ya itu. Tapi apa? Penyebabnya enggak kita beraktivitas.
Ayo Silakan Pak Ion. siapa yang mau menambahkan? Kenapa keringat itu keluar? Apabila kita sedang beraktivitas lebih kan, tubuh kita ini lagi dalam keadaan panas sekali itu. Ya. Terus itu organ dalam ini mencoba disesuaikan sama suhu tubuh, makanya keluar keringat, dikeluarin keringat itu obatnya lagi menyesuaikan sama kondisi kita itu. Kenapa gue ada pertanyaan tuh? Oh, itu ya. Udah. Gimana? Saudari Apa yang dimengerti Saudari Ismi? karena kita Banyak lari. karena tekanan tubuh dan suhu tubuh kita yang keluar itu, walaupun kita nggak beraktivitas sebenarnya keluar ya juga. Ya. Tidak ada kalau dia beraktivitas tadi. Apa yang terjadi jika salah satu panca indera tidak berfungsi? Jika Jika salah satu panca indera tidak berfungsi. kedua, Dan tujuan pembuatan makanan ini untuk mengetahui bagaimana sistem indera Silakan jadi seorang. kan tujuan pembuatan makanan ini untuk mengetahui bagaimana sistem indera pendengar berkeseimbangan kelima pada manusia. Saya tanyanya, apa peran telinga dalam menjaga keseimbangan tersebut? langsung peran telinga. Dalam menjaga keseimbangan Ada jawabannya gitu. Oke, terserah kamu. Kawan ini kan sudah format dong. Apa? Ulang-ulang. apa peran telinga dalam menjaga keseimbangan tubuh? Peran telinga. Iya. Kan ini dalam tujuan pembuatan makanan ini kan untuk mengetahui bagaimana sistem indera pendengar dan keseimbangan kelima pada manusia. Kamu ini tidak bisa format. Keseimbangan. Sopi. Kamu tahu itu? Nanti aku di sini lagi. Jadi bagi Ya, aku di lagi buat musik lagi buat lagu. Sopi aku dan kamu. Sopi aku dan foto saya.
Gangguan panca indera dapat menyebabkan berbagai masalah seperti kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari, sulit berkomunikasi, terus kesulitan meletakkan barang-barang, bahaya tersandung, tertabrak atau tertimpa benda lain. Terus dampak sosial ekonomi yang berat bagi masyarakat dan negara. Gimana? Masih besar dong sekarang. Iya. Terus pertanyaan kedua. Perang telinga ya untuk mendengarkan. Soal itu Fungsinya untuk Kesimpulan tubuh. Paris sebagai wakil presiden.
menjaga keseimbangan tubuh dan dengan cara mengatur gerak lurus dan postur tubuh. Ada yang bisa menambahkan? Apa peran telinga dalam menjaga keseimbangan tubuh? Ada yang bisa membantu menjawab? Ada yang bisa bantu dijawab? Yang lain ada yang bisa bantu jawab? Paham apanya kamu? Apa kita jelasin itu Pak? Coba jelasin. Untuk mengatur gerak lurus tubuh. Dan postur tubuh. Ini sama-sama ngomong. Ada yang dia resepnya untuk Apa? Ya, saya tanyain. Kan saya tanya kalian nggak ada yang jawab, baik jawab. Bab 3 penutup. Simpulan dulu. Diam dulu makanya. Tutup dulu pertanyaannya. Baiklah, kita tutup sesi pertanyaan. Lanjut, bab 3 penutup. A. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, setiap makhluk hidup di bumi diciptakan berdampingan dengan alam, karena alam sangat penting untuk makhluk hidup. Karena itu semua makhluk hidup, khususnya manusia, harus dapat menjaga keseimbangan alam untuk dapat menjaga dan untuk dapat mengenali perubahan lingkungan yang terjadi. Tuhan memberikan indera kepada setiap makhluk hidup. Indera ini berfungsi untuk mengenali setiap perubahan lingkungan, baik yang terjadi di dalam maupun di luar tubuh. Indera yang ada pada makhluk hidup memiliki sel-sel reseptor khusus. Oke, sekarang pada kesempatan ini kami telah menyusun makalah dari kelompok 3. Menyadari kekurangan makalah ini, jika ada perbaikan kami mohon saran dan kritik yang bersifat membangun dari teman-teman. Sekian makalah dari sekian presentasi dari kami. Sekian makalah dari kami. Assalamualaikum.